Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imran Rasyadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi Monte Carlo. Jadi langsung saja, apa itu simulasi Monte Carlo? Yang pertama, simulasi Monte Carlo ya di sini yaitu percobaan elemen probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Lanjut, ada beberapa hal yang terkait dengan simulasi Monte Carlo. Yang pertama ada berdasarkan atas penggunaan bilangan acak atau random number. Yang kedua ada untuk mengestimasi distribusi hasil yang bergantung pada input peluang, yang mana ada waktu kedatangan, permintaan persediaan, waktu pelayanan antrian, dan waktu pengerjaan proyek. Yang ketiga ada berjalannya waktu tidak berperan penting. Bisa juga disebut sebagai umumnya itu statis. Oke, lanjut. Di sini ada 5 langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama, menentukan distribusi probabilitas untuk beberapa variabel penting. Yang kedua, itu membuat distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel pada langkah pertama. Yang ketiga, itu menentukan interval bilangan acak untuk setiap variabel pada langkah kedua. Yang keempat, itu membangkitkan bilangan acak. Yang kelima, itu melakukan serangkaian simulasi percobaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh studi kasus, yaitu di sini ada studi kasus penjualan oli. Dari kasusnya yaitu sebuah CV yang bernama Piston adalah toko penjual oli motor. Jadi selama 300 hari si Piston ini ke belakang tercatat laporan penjualan yang oli yang sudah dikelompokkan berdasarkan jumlah oli yang terjual per hari. Seperti itu. Jadi seperti ini. Untuk penjualannya itu 20 hari pertama itu tidak laku. Yang 40 harinya 10 oli, yang 50 harinya 20 oli, yang 60 harinya 30 oli, 50 harinya 40 oli, terus 80 harinya itu 50 oli. Jadi frekuensinya ini seperti ini. Lanjut, pertanyaannya itu adalah berapakah prediksi penjualan oli setiap hari sampai 5 hari ke depan menggunakan simulasi Monte Carlo. Jadi untuk pengerjaannya itu yang pertama kita harus menentukan distribusi probabilitas. Yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan frekuensinya itu berapa hari semuanya totalnya. Jadi berdasarkan total keseluruhan penjualan oli, tentukan jumlah seluruh kemungkinannya itu adalah 300 hari. Lanjut, yaitu menentukan distribusi probabilitas. Yang kedua ini lalu lakukan pembagian dari setiap frekuensi hari penjualan dengan jumlah seluruh kemungkinannya, seperti itu. Jadi tadi frekuensinya itu adalah yang ini 20, 40, 50, 60, 50, 80 hari itu. Dibagi dengan total semuanya itu adalah 300 hari. Maka akan dapat hasilnya seperti ini. Dari yang 20 hari dibagi 300 hari menjadi 0,06 sampai jadi 80 hari dibagi 300 hari sama dengan 0,26 seperti itu. Lanjut, yang kedua ini ada membuat distribusi probabilitas kumulatif. Untuk menentukan probabilitas kumulatif ini itu seperti ini caranya. Jadi yang di sini yang pertama kita tulis itu dari hasil yang probabilitas 0,06. Terus untuk hasil yang kedua ini ialah kita tambahkan 0,06 ditambah 0,13 menjadi 0,19. Terus 0,19 ditambah 0,16 menjadi 0,35 sampai seterusnya sampai 0,97. Itu yang disebut adalah probabilitas kumulatif. Nah, di sini sudah ada ketentuannya, rubah distribusi probabilitas menjadi distribusi probabilitas kumulatif dengan menjumlahkan setiap probabilitas dengan probabilitas sebelumnya. Yang ketiga, menentukan interval interval bilangan acak. Untuk interval bilangan acak ini menentukannya yaitu dapat mewakili setiap probabilitas kumulatif seperti di bawah ini. Jadi untuk 0,06 ini probabilitas kumulatifnya menjadi interval bilangan acak itu antara 1 sampai dengan 6. Selanjutnya untuk 0,19 yaitu dari 7 sampai dengan 19. Untuk yang 0,35 dari 20 sampai 35 dan seterusnya sampai 0,97 itu mulai dari 72 sampai dengan 97. Interval bilangan acaknya seperti itu. Lanjut, kita membangkitkan bilangan acak untuk membentuk bilangan acak secara monomerik atau aritmatik dengan nilai 1 sampai 97. Nilai minimum dan maksimum interval bilangan acak yang tadi, yang ini. Ini minimumnya, ini maksimumnya di sini. Next. Jadi untuk membangkitkan bilangan acak ini ada 3 metode, yaitu kongruent multiplikatif. Yang kedua ada metode kongruent campuran dan Microsoft Excel, run Bedouin dengan rumus run Bedouin 1 sampai 97. Jadi kita gunakan yang rumus yang ketiga yaitu Microsoft Excel run Bedouin 1,97.
Dan didapat hasilnya yaitu seperti ini. Hasil dari Excel-nya seperti ini. Terus langkah kelimanya melakukan serangkaian simulasi percobaan. Lakukan simulasi dengan memetakan bilangan acak yang didapat pada langkah 4 dengan interval bilangan acak pada langkah 3. Jika Anda ingin membuat simulasi permintaan oli sampai 5 hari ke depan, maka ambillah bilangan acak pada kolom 1, A1 sampai A5, di mana bilangan acak A1 adalah hari ke-1, A2 adalah hari kedua, begitu seterusnya. Lalu petakan bilangan acak tersebut dengan interval bilangan acak seperti ini. Ini berarti di sini A1, A2, A3, A4, A5. Di sini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Seperti itu ya. Lanjut, maka akan didapat seperti ini. Total penjualan oli sampai 5 hari ke depan adalah 150 oli. Dengan rata-rata permintaan per hari adalah 30 oli. Seperti itu. Jadi untuk penjualan simulasinya, bilangan acaknya 84 ini, penjualan simulasinya 50 oli. Di mana didapatnya? Didapatnya di sini. Dari sini. Total penjualan olinya di hari pertama ke depan 50 oli kan ya. Didapatnya, jadi dari nilai angka di sini tadi, di sini angkanya 84 bilangan acak. Nah, bilangan acaknya masuk ke interval bilangan acak di sini di antara 72 sampai 97 di situ, seperti itu. Sampai selanjutnya dengan total itu sudah dijumlahkan semuanya menjadi 150 oli yang terjual dalam 5 hari ke depan, seperti itu. Mungkin sekian untuk presentasi simulasi Monte Carlo dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.